Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Kevin Febriana Negatris. Di sini saya akan mempresentasikan eh, makalah yang berjudul Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Umayyah. Ya, langsung saja di materi pertama. Perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah. Perkembangan ilmu ini sangatlah pesat. Pemerintahan dinasti Umayyah dibangun atas kekerasan dan pedang. Dan jiwanya yang paling kental dengan filantropinya membuatnya memuliakan cendekiawan sebagai lokasi tempat mengeluh. Mereka bahkan menghabiskan dana eksklusif untuk semua ulama dan bishop. Penghormatan kepada ulama didukung oleh motif keagamaan mereka. Tidak ada pendidikan formal pada periode ini. Para putra Khalifah Umayyah sering bersekolah di Badiah, Gurun Suryah. Di sini Muawiyah membawa anaknya yang menjadi penggantinya, yaitu Yazid. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semua dai Islam dikirim ke banyak negara seperti India, Turki, Asia Tengah, Afrika, Andalusia, dan sebagainya. Dengan tujuan utama sehingga mereka masuk Islam daerah-daerah tersebut ya. Pada saat itu dia mengatakan kepada semua warganya untuk berduyun-duyun belajar hukum Islam di setiap bangunan, terutama masjid, dalam rangka untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Kemudian ia mengirim kelompok ulama muslim untuk menerjemahkan banyak cabang ilmu pengetahuan yang dijelaskan dalam buku Yunani dan Latin ke bahasa Arab, sehingga ilmu pengetahuan dapat dimengerti oleh umat Islam. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, ia menginstruksikan untuk melaksanakan kitab hadis. Ilmu dari periode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Al-Dabul Hadisah yang terdiri dari dua bagian, yaitu Ulumul Islamiyah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu lisaniyah, adat, dan jukhari. Ulumul Dakhiliyah yang merupakan ilmu yang dibutuhkan oleh peradaban Islam, serta filsafat tentu saja, dan ilmu ekstasa lain yang direkam dari bahasa Persia dan Romawi. Yang kedua ada Al-Dabul Qadimah, yaitu ilmu yang telah wujud dalam zaman Zahiliyah dan pada zaman Khulafaur Rasyidin, seperti ilmu lughah, syair, kitabah, dan amsal. Lanjut, yang kedua ada kurikulum pendidikan pada masa Umayyah. Islam di Andalusia telah mencatat satu lembaran peradaban dan kebudayaan yang sangat brilian dalam bentang sejarah Islam. Ya, ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-7. Minat terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan serta filsafat mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman, kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah meliputi yang pertama ada ilmu agama, yakni Al-Quran, hadis, fikih. Sejarah mencatat pada masa Khilafah Umar ibnu Abdul Aziz dilakukan proses pembukuan hadis, sehingga studi hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Yang kedua itu ada ilmu sejarah dan geografi, yaitu ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu shorof, dan yang lain. Yang keempat ada filsafat, yaitu segala ilmu pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan hal tersebut, dan ilmu kedokteran. Kurikulum pelajaran selanjutnya diatur secara lebih khusus pada setiap lembaga pendidikan. Untuk pendidikan di istana misalnya diajarkan tentang Al-Quran, Al-Hadis, syair-syair yang terhormat, riwayat kepada para hukama atau filsuf, membaca, menulis, berhitung, dan ilmu-ilmu lainnya. Lanjut yang keempat ada pola pendidikan Islam pada Bani Umayyah. Adapun pola pendidikan Islam pada Bani Umayyah serta secara garis besar adalah yang pertama ada kutab. Umat Islam di Andalusia telah menoreh catatan sejarah yang mengagumkan dalam bidang intelektual. Dalam prestasi yang mereka peroleh, khususnya pengembangan pendidikan Islam, tumbuh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sangat tergantung pada penguasa yang menjadi pendorong utama untuk kegiatan pendidikan. Menurut Abuddin Nata, di Andalusia menyebar lembaga pendidikan yang dinamakan kutub atau kutab ya. Kutab termasuk lembaga pendidikan terendah yang sudah tertata dengan rapi dan para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada masjid. Semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslimin. Ia menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara, tempat menyampaikan penerangan agama, dan tempat menyelenggarakan pendidikan. Kemudian pada masa Khalifah Bani Umayyah, pendidikan fungsinya sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat keagamaan. Pada masa dinasti Umayyah, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah kutab. Pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Juga mengajarkan kesusteraan, sajak, gramatika, bahasa, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Yang ketiga ada majelis sastra. Majelis sastra adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah, dihiasi dengan hiasan yang indah, hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Majelis ini bermula sejak zaman Khulafaur Rasyidin, yang biasanya memberikan fatwa, musyawarah, serta diskusi dengan para sahabat dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pada masa itu. Yang ketiga ada pendidikan istana. Pendidikan istana yaitu pendidikan yang diselenggarakan dan diperuntukkan khusus bagi anak-anak khalifah, dan para pejabat pemerintahan. Kurikulum pada pendidikan istana diarahkan untuk memperoleh kecakapan memegang kendali pemerintahan atau hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keperluan untuk kebutuhan pemerintah. Oleh karena itu timbul pendidikan istana ini. Mereka memanggil guru-guru khusus untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Pendidikan anak di istana berbeda dengan pendidikan anak pada kutab pada umumnya. Yang kelima ada pendidikan badiah, yaitu tempat belajar bahasa Arab
yang fasih dan murni. Hal ini terjadi ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan memprogramkan Arabisasi, maka muncul istilah Badiah, yaitu dusun Badui di padang Sahara. Mereka masih fasih dan murni sesuai dengan kaidah bahasa Arab tersebut. Lanjut lagi, yang keenam ada pendidikan perpustakaan. Pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, hukum mempunyai nilai yang sangat tinggi. Buku merupakan sumber informasi berbagai macam ilmu pengetahuan dan ada yang telah dikembangkan oleh para ahlinya. Orang dengan mudah dapat belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah tertulis dalam buku. Dengan demikian, buku merupakan sarana utama dalam usaha mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Pemerintahan dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa Khalifah Al-Hakam bin Nasir. Yang ketujuh ada pendidikan tinggi. Masyarakat Arab yang berada di Andalusia merupakan pelopor peradaban dan kebudayaan, juga pendidikan. Antara pertengahan abad ke-8 sampai dengan akhir abad 13, melalui usaha yang mereka lakukan, ilmu pengetahuan kuno dan ilmu pengetahuan Islam dapat ditransmisikan ke Eropa. Bani Umayyah yang berada di bawah kekuasaan Al-Hakam menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, dan telah memberikan banyak sekali penghargaan terhadap para sarjana. Ia telah membangun Universitas Cordova berdampingan dengan Masjid Abdurrahman III, yang selanjutnya tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang terkenal di antara jajaran lembaga pendidikan tinggi lainnya di dunia. Yang kedelapan ada rumah sakit. Pada zaman kejayaan perkembangan kebudayaan Islam dalam rangka menyebarkan kesejahteraan di kalangan umat, maka banyak didirikan rumah sakit oleh khalifah dan pembesar-pembesar negara. Rumah sakit tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan keperawatan dan pengobatan. Mereka mengadakan berbagai penelitian dan percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan, sehingga berkembang ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan atau farmasi. Lanjut lagi ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah, diantaranya ada fikih. Oke, yang pertama ada fikih. Dalam bidang fikih, karena Spanyol Islam menganut mazhab Maliki, maka para ulama memperkenalkan materi-materi fikih dan mazhab Maliki. Para ulama yang memperkenalkan mazhab ini adalah Ziyad ibnu Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibnu Abdurrahman. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar al-Kutuyah, Munzir ibnu Said al-Baluti, dan Ibnu Hams yang terkenal. Yang kedua ada sastra dan bahasa. Bahasa Arab telah menjadi bahasa resmi dan bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Andalusia. Bahasa Arab ini diajarkan kepada murid-murid dan para pembelajar. Seiring dengan kemajuan bahasa itu, karya-karya sastra banyak bermunculan seperti Al-Farik karya Ibnu Abidin Rabit, Al-Zikrah fi Masahin Al-Jazirah, Kitab Al-Khalid, buah karya Al-Fat Ibnu Khalaqan, dan banyak lagi yang lain. Yang ketiga ada musik dan kesenian. Syair merupakan ekspresi utama dari peradaban Andalusia. Pada dasarnya syair mereka didasarkan pada model-model syair Arab yang membangkitkan statement prajurit
sentimen prajurit dan interest faksional para penakluk Arab. Dalam bidang musik dan suara, Islam Andalusia mencapai kecemerlangan dengan tokoh-tokohnya. Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zarhiyab, ia selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya, kepiawaiannya bermusik dan seni membuat ia menjadi orang yang termasyhur di kala itu. Ilmu yang dimiliki diajarkan kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan dan juga para budak sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Selanjutnya yang keempat ada filsafat. Atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova yang perpustakaannya dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin dinasti Umayyah di Spanyol ini merupakan persiapan yang untuk melahirkan filosof-filosof besar pada masa sesudahnya. Yang lanjutnya ada bidang sains, ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas Ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya al-Nas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan beberapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Mungkin itu saja presentasi dari makalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.